Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ekonomi seperti yang sudah Ibu sampaikan ketika minggu lalu PTMT, kita akan masuk ke materi lanjutan untuk videonya gitu kan ya. Jadi videonya kita akan masuk ke materi tentang neraca lajur. Oke, disimak baik-baik videonya. Kalau yang tanyain seperti biasa silahkan langsung chat ke Ibu. Oke, nah ini ya yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai neraca lajur. Sebentar. Nah, jadi neraca lajur itu sebenarnya ini nggak wajib sih, neraca lajur itu nggak wajib dipergunakan. Cuman dia sangat membantu dalam pencatatan akuntansi kalau kalian mau lanjutin ke laporan keuangan gitu. Nah, neraca lajur juga biasanya dibuat ketika kalian ada jurnal penyesuaian. Jadi kalau tidak ada jurnal penyesuaian, biasanya kita langsung saja tidak usah pakai neraca lajur karena saldo yang sesungguhnya sudah berisi data yang sesungguhnya gitu ya. Ini keterangannya silahkan kalian baca sendiri lah ya. Baca sendiri saja, nanti kalau ada yang nggak ngerti boleh tanya ke Ibu. Intinya seperti itu. Jadi intinya neraca lajur ini tidak neraca lajur atau disebut dengan kertas kerja atau worksheet gitu ya. Ini tidak wajib dipergunakan. Cuman kalau misalnya mau dipergunakan dia akan mempermudah sekali untuk pencatatan di pencatatan selanjutnya yaitu laporan keuangan. Oke. Ini neraca lajurnya. Nah, ini bentuknya. Jadi ada 12 kolom ya. Tapi gampang kok. Tenang aja kan kata Ibu sudah bilang berkali-kali kalau misalnya bukan jurnal-jurnalan biasanya dia gampang karena dia tinggal copy paste dari pencatatan yang sebelumnya ya. Contohnya nih misalnya kalau yang jadi di sini terdiri dari 12 kolom isinya itu nomor akun, nama akun, terus ada neraca saldo terdiri debit kredit NS ya, neraca saldo, terus ada AJP tadi kemarin kita belajar ayat jurnal penyesuaian ada debit kreditnya juga, terus ada NSD neraca saldo disesuaikan jadi yang saldo sudah disesuaikannya, terus ada laba rugi sama ada neraca. Oke, kita langsung saja coba masukkan bagaimana caranya untuk membuat neraca lajur ini. Gampang banget nih kalau buat neraca lajur gitu ya. Caranya adalah ini Ibu sediakan kolomnya. Nah ini ya. Tinggal kalau tadi Ibu nanti Ibu bahas lagi. Nah ini yang pertama kita cari adalah data dari neraca saldo. Tinggal kalian cari aja data neraca saldonya mana. Nah ini ya. Data neraca saldonya ada seperti ini. Ya kita masukkan di kolom yang pertamanya. Tinggal dimasukin aja. Ini misalnya satu tinggal dimasukin aja saldonya juga. Ctrl C, lalu kita Ctrl V. Nah, tinggal seperti itu aja, gampang kan ya. Jadi tinggal langsung di input aja gitu. Ini sesuai dengan neraca saldonya. Gitu. Gampang ya. Nah, selanjutnya di sini kan ada JP ya. Nah, JP datanya ya berarti kita harus lihat data dari ayat jurnal penyesuaiannya. Ya, ini kan kata Ibu juga kalau misalnya belajar sama Ibu pasti pakai yang ininya yang salon Yepo ya, neraca lajur salon Yepo. Kayak AJP-nya kita masukin tinggal misalnya nih ada beban sewa. Di sini ada beban sewa nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti kita bikin akun baru. Beban. Beban itu akun ini kan 514 ya. Kalau beban sewa berarti 515 gitu. Terus juga di sininya beban sewa gitu. Nanti dia hanya ada JP, tinggal dimasukin beban sewanya berapa? 1.250.000. Ini nomor ini belum ini. 1.250.000 gitu. Terus selanjutnya ada sewa dibayar di muka. Nah ini kan sewa dibayar di mukanya ada ya. Tinggal dimasukin aja. Berarti ini di kredit sebesar 1.250.000. 1.250.000. Terus ada beban penyusutan peralatan. Ada nggak nih akun beban penyusutan peralatan? Nggak ada ya. Berarti akun baru 516 misalnya. Lanjutin. Ya, karena dia masih di operasional. Berarti langsung beban penyusutan peralatan. Gitu. Berapa nih di debit sebesar 250.000. Terus ada juga akumulasi penyusutan. Ada nggak akumulasi penyusutan? Nggak ada ya. Akumulasi penyusutan itu akun harta. Selanjutnya ini peralatan adalah 121 berarti 122 gitu ya. Tulis akumulasi penyusutan
peralatan gitu. Di kredit ya 11.250.000. Selanjutnya ada beban perlengkapan. Ada nggak beban perlengkapan? Nah, ada nih. Beban perlengkapan 2 juta. Berarti kita masukin juga beban perlengkapan bertambah 1 juta di debit. Itu ada beban perlengkapan 1 juta. Nah, terus ada perlengkapan yang berkurang. Mana perlengkapannya? Nah, ini perlengkapan berkurang. Tuh, di kredit ya sebesar 1 juta. Terus ada lagi beban bunga. Ada nggak beban bunga? Ini ada ya, beban bunganya berarti bertambah 50.000. Gitu. Terus ada utang bunga. Ada nggak utang bunga? Nggak ada ya, berarti kita masukin akun baru. Utang bunga 2. Di situ karena terakhir adalah utang bank 221, berarti ini 222 gitu ya. Di sini masukin utang bunga gitu. Kenapa Bu nggak utang masuknya ke 212? Karena utang usaha kan menurut usahanya. Ini kan di luar usaha. Kita utangnya di luar operasional. Utang bunga di kredit sebesar 50.000. Kita saldoin sama nih pasti 2.550.000 tuh sesuai dengan ini ya. Berarti benar. Ini saldonya kita tulis saldo gitu. Sebesar 2.550.000. Ini juga sama 2.550.000. Terus, nah di NSD-nya kita masukin data yang sudah disesuaikan. Kalau ada data penyesuaiannya. Tapi kalau nggak ada, ya berarti nggak usah gitu ya. Contoh nih yang kas, karena nggak ada data penyesuaian, masukin aja 47.900.000. Terus utang usaha nggak ada ya, strip. Terus ada lagi mana nih? Terus ada lagi perlengkapan. Nah, perlengkapan ini berarti ini strip ya tadi. Ini perlengkapan tuh 5 juta di kredit 1 juta. Seperti biasa kalau beda jenis dikurangin, kalau sama jenis ditambahin. Berarti ini 5 juta dikurangi 1 juta sama dengan 4 juta. Gitu. Ini juga sama, debit dan kredit ya, berarti 14.750.000 gitu ya. Benar enggak? 1 juta 13 juta berarti ya harusnya. Ini ya, jadi 15 kurangi 1 juta, 14 benar ya, 13.750. Terus ini nggak ada penyesuaian, masukin 25 juta. Terus ini utang usahanya 15 juta. Terus ini utang banknya juga tulis 24 juta. Kita copy paste aja ya. Gitu, kita copy paste biar cepat. Aman. Sampai sini ya, Ctrl C. Sini Ctrl V. Nah, gitu ya 50 juta. Next. Terus yang ini perlengkapan ada ya, tuh. Asalnya debit 2 juta, ada juga di debit 1 juta. Berarti nambah nih 3 juta karena sesama jenis gitu ya. Yang ini kita copy lagi 300.000. Salah. 300.000. Terus ini 200.000. Terus ini 100 di sini ada kreditnya, di debitnya 50, berarti nambah ya 150.000 gitu. Ini terus lanjut, ini saldo ya, berarti nggak usah diisi. Lanjut ini di debit 1.250.000. Ini 250.000. Ini tinggal copy paste aja nih salah ibunya ya. Ctrl C, Ctrl V. Gitu. Saldonya berapa? Bu nyotek boleh ya. Karena kita harus ngitung lama lagi. Nah, ini berarti 104.88 104 ya 104.800. Ini juga sama 104.800.000 sebenarnya itu tuh. Jadi kalau di pencatatan yang modul dibagikan kalian nolnya dikurangi 3 ya. Kan di atasnya juga sebenarnya dalam ribu. Kalau ini berarti harusnya jangan ada dalam ribunya karena tidak ada kita dalam ribunya. Gitu. Oke? Seperti itu ya. Terus lanjut. Nah, ini kita perbesar lagi biar kalian lihat lebih besar. Nah, ini hasil yang kita kerjakan dari copy paste data sebelumnya. Nah, kalau untuk laba rugi dan neraca, data sebelumnya ada di sini. Gitu. Jadi laba rugi yang kalian masukkan ke dalam laba rugi itu adalah khusus akun dari pendapatan dan beban.
Ya, ingat yang dimasukkan dalam laba rugi itu hanya untuk akun pendapatan beban. Jadi mulai dari sini ya. Pendapatan. Nah, ini lupa. Pendapatan sampai beban. Nah, ini kita masukin Ctrl C, Ctrl V. Nah, itu. Terus di sini juga kalau ada beban juga masukin yang ini ya. Ini beban 2 nih. C, Ctrl V. Ingat, jadi yang dimasukkan di kolom laba rugi itu hanya akun dari pendapatan dan beban. Gitu. Kita masukin saldonya. Di sini 15 juta. 15.500.000. Yang ini jadinya berapa nih? Boleh nyontek lagi ya. Gitu ya, nyontek lagi berapa nih? 9.150.000. Gitu, 9.150.000. Masukin 9.550.000. Berarti selisihnya berapa? Ini kan ada selisih ya. Nah, ini kenapa nih nggak balance? Oh, ini 9.150 ya, salah. 9.150. Selisihnya jadi kita ini aja lagi. Kita kecilin lagi. Oke, kita lanjutin ya. Maaf ada gangguan sebentar. Nah, ini jadi tinggal dimasukin yang ini. Jadi ada selisih ya di sini ya. Nah, di sini kan tadi ada selisih karena stok aja pasti lebih kecil. Kita cek takut ibu ada kekeliruan pencatatan. 4 juta, 3 juta, 350, 200, 150, 212. Enggak ya. Berarti sebenarnya totalnya 9.150.000. Berarti selisihnya adalah berapa? Ini dikurangi ini. Berarti kurang di sini ya. 6.350.000 itu yang kurangnya. Jadi saldonya akan sama 15.500.000 gitu. Nah, untuk yang di kolom neraca itu dimasukkan data harta ya betul, harta utang modal. Jadi kalau di laba rugi itu dimasukin akun pendapatan beban yaitu akun nominal. Kalau kalian kemarin paham, harus sudah paham ya. Nah, itu jadi kalau di laba rugi kok masukin akun nominal, akun pembantu ya nominal tuh. Nah, kalau neraca mati masukin akun real yaitu harta, utang dan modal. Berarti di luar dari akun yang sudah kita catat di laba rugi. Jadi kita yang mencatat yang mana aja yang ini. Sampai sini ya, sampai prive. Karena prive itu modal terakhir. Kan harta, utang, modal. Itu kita masukin di neraca, Ctrl V. Lalu kita masukkan juga yang di sininya. Jangan lupa yang di salah ya. Ibu masukin harusnya jangan di sini. Tuh, salah nih. Balik lagi Ctrl Z. Yang dimasukkan adalah data yang sudah disesuaikannya. Ngapain kalian sesuai kalau udah pakai data dulu ya? Salah. Nah, ini kita masukin data yang yang sudah disesuaikan. Masukkan. Copy paste. Terus data juga yang belum tadi yang dimasukin mana lagi ini ya. Nah, ini juga sama dimasukin. Ctrl V. Nah, ini ya. Tinggal dimasukin, lalu kita totalkan seperti biasanya. Berapa nih totalnya? Nyontek lagi boleh ya, biar gak usah pakai kalkulator. Kalau di rumah mah nggak bisa nyontek ya, kayaknya. Oke, kita masukin data yang terakhirnya. Nah, ini di sininya 95.650.000. Yang ini totalnya 89.300.000. Jadi selisihnya berapa? Ini dikurangin ini, kurang di sini ya. 6.350.000. Nah, jadi totalnya akan sama. 95.650.000. Ini juga sama. 95.650.000. Gitu. Nah, ini juga kurang nih, nggak dicatat sama 15.500.000. Jadi yang balance untuk kolom laba rugi dan neraca itu bukan dari saldonya. Ya, tapi yang harus balance adalah saldo selisihnya. Gitu. Karena kenapa Bu ada saldo selisihnya yang nggak balance gitu. Jadi sehingga dia harus sama.
Karena kenapa ada harta yang berlebih gitu ya, kalau kita ibaratin kalau ini, kenapa ada harta yang berlebih? Itu karena ada dari pendapatan yang berlebih atau sebaliknya. Kenapa ada harta yang berkurang atau utang dan modal yang berkurang? Itu karena ada kelebihan dari beban. Gitu ya. Makanya kenapa selisihnya harus sama antara pendapatan dikurangi beban atau harta selalu sama dengan utang dan modal. Jadi kan harta selalu sama dengan utang dan modal. Tapi kenapa nih tidak sama? Ini kan berarti tidak sama ya. Benar nggak? Ini kan kolom harta di debit ibaratin ya. Kolom harta di debit, socially ini price gitu kan. Nah ini ada yang di kreditnya adalah utang dan modal gitu. Nah kalau kita hitung itu kan apa Bu? Ini jadi nggak balance Bu, harta sama dengan utang dan modal. Iya, karena ada kelebihan harta yang berasal dari kelebihan dari pendapatan. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari sini, ini adanya laba atau rugi, Bu. Nah, kita lihat, ini kan kolom pendapatan ya. Ini kolom-kolomnya beban. Gitu. Pendapatannya lebih besar dong. Nah, berarti di sini yang terjadi adalah laba. Gitu ya. Di sini tulisin, bukan saldonya, di bawah saldo adalah laba. Sehingga adalah tulisin saldo akhir. Gitu. Ya, misalnya. Itu, karena di sininya ada laba jadinya. Tuh, coba. Nah, ini tuh laba karena pendapatannya lebih besar daripada si beban. Kolom debitnya kan kalau pendapatan adanya kredit, kalau si beban adanya di debit. Atau boleh lihat dari sini. Kenapa disebutnya laba, Bu? Boleh lihat di sini. Nah, di sini juga sama. Ini kan kolomnya harta ya. Ini kolomnya utang dan modal. Ternyata hartanya lebih banyak karena kita nerima uang, kasnya kita lebih banyak misalnya daripada si utang dan modal, gitu kan ya. Berarti kan harta kita bertambah tapi bukan berasal dari utang atau bukan berasal dari modal. Itu berarti ada kelebihan dari laba. Gitu. Makanya di sini ada debit yang lebih besar daripada kredit. Gitu. Ya. Oke? Paham ya? Ini posisi laba. Jadi kalau posisi laba itu laba ruginya lebih besar di kredit, kalau di neraca lebih besar debitnya. Tapi kalau posisinya rugi, berarti debitnya nanti di laba rugi akan lebih besar, sedangkan di neraca kreditnya yang akan lebih besar. Seperti itu. Gampang kan ya untuk neraca lajur? Oke, silakan dikerjakan seperti biasa untuk bengkel Tuan Andi dan klub sepak bola Tuan Doninya. Jangan lupa untuk ayat jurnal penyesuaian, Ibu beri waktu tenggatnya adalah sampai Sabtu minggu ini. Gitu, minggu depan, karena kemungkinan kita masih BDR, berarti Ibu akan adakan ulangan harian sampai materi neraca lajur dan pengumpulan terakhir tugas neraca lajur. Oke? Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ditanyain silakan langsung baca ke Ibu, jangan lupa ditonton videonya ya kalau mau nanya. Oke, terima kasih pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.